gaskan aja ya. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini kebetulan cukup mudah ya. Ini aku gantiin kantor lainnya. Pembelajaran kita hari ini yaitu kecermatan, angka hilang, sama kepribadian. Oke. Ini untuk soal kalau atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa melalui chat di Zoom aja. Terus aku seperti biasa tidak akan membuka soalnya, tapi kalian sendiri yang buka dan aku yang share papan tulis gitu ya. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan tanyakan. Ini karena aku lagi di kafe, jadi agak ribet dikit, nggak apa ya. Oke, oke. Nah, suara aku kedengaran jelas nggak ya? Kita masuk ke materi kecamatan. Ini ada berapa kasus juara kalau gue tahu ya? Iya. Ada dua ya, Raffi sama Sofi. Oke. Kalau gitu kita akan membahas tentang materi kecermatan dulu. Untuk materi kecermatan yang ada ini kan angka hilang ya. Untuk materi kecermatan sendiri, apakah udah ada yang nyobain secara CBT, komputer basic test, atau masih menggunakan kertas seperti yang di latihan soal? Sevi sama Raffi? Sevi sama Raffi kira-kira udah cobain tes secara CBT nggak untuk yang kecermatan? Oh, ini ada orang tangga ini. Muhammad Raffi sama Sevi bisa dicat kalau mau buat panik. Udah ada nyobain yang sistem CBT untuk kecermatan? Oke, sepertinya tadi kepental, jadi kita ulang.
Kecermatan. Oke, oke aku karena nggak ada yang jawab, aku cuma ngasih tahu materinya aja ya. Kita ngadain Q&A. Apa nih tadi? Kopi izin kak jaringan saya nggak stabil, suara kakak putus-putus kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lihat dari recordingnya aja. Sama. Oke. Jadi kalau untuk perbedaan kecermatan itu kan ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan komputer. Nah kalau kertas itu dia ada plus minusnya. Yang pertama plusnya eh apa ya? Nggak bisa, bisa direvisi. Bisa direvisinya dalam artian kalau misalkan kalian ragu dengan jawaban kalian, walaupun memang kan ini hitungannya detik ya untuk apa namanya pengerjaannya. Nah ini bisa direvisi. Jadi kalau kalian ragu dengan hal yang sebelumnya, ya kalian masih bisa coret baru dibenarkan. Sedangkan kalau di komputer dia minusnya di sini tidak dapat direvisi, tidak dapat direvisi. Tuh. Ini kan ada perbedaannya jelas ya. Nah, terus habis itu kalau yang di kertas, dia itu waktu pengerjaannya sedikit lebih lama. Pengerjaannya kalau di kertas itu sekitar 1 menit per kolom. Nah, kalau misalkan di komputer, untuk pengerjaannya dia itu lebih lambat, di mana dia itu hanya sekitar 30 detik aja. 30 detiknya per kolom. Nah, ini kan beda banget ya. Kalau dari aku biasanya kecermatan itu kan ada 3 macam ya. Kecermatan itu ada yang pertama di sini yaitu angka hilang. Terus yang kedua simbol hilang. Terus yang ketiga ada huruf hilang. Nah, kalau untuk ketiga ini itu kan yang paling basic digunakan ketika kalian mengerjakan psikotes untuk masuk ke Polri atau ke TNI ataupun kedinasan. Ya, cuman biasanya ada penambahan. Ini tergantung dari instansi. Biasanya kalau di beberapa instansi yang pernah siswa aku kerjakan, dia itu cuma mengambil dua aja, minimal. Dua itu kayak angka hilang sama huruf hilang aja. Atau dia dikombinasi. Jadi misalkan angka hilang dengan huruf seri, contohnya kayak gitu. Atau kalau dia cuma simbol hilang ya simbol aja gitu. Bentar guys. Oke. Terus ini kalau yang ketiga materi yang ini ya, angka simbol huruf hilang, itu basicnya cukup gampang. Dan biasanya kalau yang simbol hilang ini, kemungkinan keluarnya itu sering keluar. Cuman di beberapa instansi dia tidak menggunakan simbol hilang, tapi dia menggunakan angka seri. Nah, kalau untuk kecamatan ada yang ini kan angka hilang, simbol hilang, huruf hilang. Nah, ada juga yang dia seri. Kalau seri, dia itu ada angka sama huruf. Atau dia itu bisa berupa suatu kalimat. Kayak mungkin konsepnya itu semacam motor atau mobil gitu ya. Jadi dia tuh konsep soal seperti ini. Ini contoh aja ya. D. 178.
Kayak gini. Jadi dia itu soalnya sebuah series di mana kita tuh hanya menentukan ini pernyataannya salah atau benar. Nah, kalau yang di sini kan kayak aku contoh nih ya, yang di sebelah kiri itu adalah soalnya, yang di sebelah kanan itu adalah pernyataannya. Apakah ini benar atau salah? Nah, kalau yang di sini DA 178 2 PK sama yang di sebelahnya ini kan 192 PK. Berarti jawabannya otomatis itu salah. Nah, biasanya itu pertanyaannya eh series dia cuma pernyataan benar atau salah aja gitu. Nah, ini kenapa kalau yang contoh kayak gini itu biasanya juga diberikan ketika kalian teks gitu. Ini semata-mata mengganti yang kecermatan kayak angka hilang, simbol hilang, sama hilang. Jadi dia dikombinasikan kalimatnya kayak gitu. Atau mungkin bahkan ada yang dia itu kayak kombinasinya cukup sulit. Dimana dia kan kalau ini kayak plat plat kendaraan itu ya. Sedangkan kalau yang pernah aku tolong itu dia cukup susah. Jadi kayak 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 contohnya. Ya. Nah, ini kan dia kayak sebuah tulisan ya. Sekilas memang kesannya hampir mirip. Tapi di sini juga pernyataannya yaitu salah. Kenapa salah? Yang di sini. Ini ada huruf L. Sedangkan yang di sini kayak huruf eh, lebih ke angka satu atau L kecil gitu ya. Nah itu kan beda sudah ya. Jadi jangan diikutin gitu. Karena ini udah kamu salah. Ini juga penempatan satu dan nomor tujuh di sini. Gitu. Nah ini untuk pengganti angka seriesnya. Nah, biasanya kalau angka series itu dia lebih susah. Contohnya itu kayak, nah ini angka seriesnya, ini pernyataan, bukan pernyataan, tapi dia itu opsi jawaban. Jadi dia ada beberapa opsi, yaitu A sampai E. C, C, D, dan E. Nah, kalau yang ini, biasanya seriesnya itu aku buat agak sedikit lebih susah ya. Satu, sembilan, empat, tiga. Hmm. Oke. Nah, ini opsi jawabannya. Nah, biasanya dia ada soalnya lagi. Soalnya itu dia tergantung ya. Contohnya ini nomor satu. Dia berupa angka acak. Oh. Ini kan kayak gini kan bingung ya. Kenapa bingung? Karena yang pertama, ini kan berupa angka seri. Angka seri itu setidaknya dalam satu jawaban ada sekitar di atas 5. 5, 8, atau mungkin ada yang 10 gitu ya. Nah, itu kan memang susah. Tapi memang itu yang diminta untuk melihat kalian itu apakah bisa teliti dan bisa paham kinerja kalian tuh kayak, oh ini cekatan atau tidak gitu loh. Nah, kalau untuk soal yang kayak gini kan memang agak rumit ya. Tapi cara pengerjaan itu cukup gampang ya. Itu kita tinggal ngeliat di bagian angka yang keluar aja. Nah, ini jawabannya. Kalau kita lihat jawabannya adalah 9. Ini tuh jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena yang pertama, ini kita menggunakan angka-angka yang ada di hitungan dalam urutan yang acak. Ini kan ada 4, 7, 1, 9, 3, sama 2. Nah, dia dalam urutan yang berbeda-beda, tapi dia tetap angka seri gitu. Nah, ini memang kalau yang kayak gini harus dihafalin gitu. Nah, kalau misalkan yang kalian kerjakan ini kan hilang ya. Mungkin saran dari aku coba kalian kerjakan menggunakan komputer. Itu kalau komputer wajib peralatannya yang pertama laptop, yang kedua mouse.
Kenapa harus pakai ini? Karena yang pertama, kalau di instansi kalian nggak mungkin disediakan kayak touchscreen gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin gitu loh, karena itu pasti mahal. Dan yang pasti yang digunakan adalah setidaknya PC dan mouse dan itu. Nah terus, kalau misalkan kalian mengerjakan, usahakan kalian itu tidak di malam hari. Karena kalau di malam hari, kalian tuh udah terlalu lelah untuk mengerjakan tes yang kayak angka hilang, huruf hilang, terus simbol hilang, itu agak susah. Karena yang pertama, kondisi kalian itu sedang tidak stabil. That's why aku lebih nyaranin kalau untuk mengerjakan kecermatan, lebih baik di pagi hari atau di siang hari aja. Oke. Ini pengerjaannya, setidaknya di range-nya pagi atau siang. Nah, kalau seperti ini, eh, kalau untuk komputer memang nggak terlalu banyak apa ya kayak plusnya gitu loh. Cuma yang plusnya itu lebih mudah mengerjakannya aja karena dia yang pertama gampang untuk dipilih gitu ya. Kita nggak perlu nulis-nulis gitu. Cuman minusnya lagi, ini paling banyak minusnya ya kalau untuk komputer ya. Dia kalau udah salah klik ya kalian otomatis jawabannya tetap salah dan nggak bisa mundur ke soal sebelumnya. Maka dari itu, saran aku kalau untuk komputer, kalian tuh pelan-pelan aja, usahain jangan sampai grogi ataupun salah klik. Karena kalau salah klik, itu tetap jadi poin minus untuk kalian. Kayak mengurangi poinnya gitu lah. Kalau bisa, diusahakan semuanya yang diisi benar, walaupun itu sedikit pelan, tapi nggak apa-apa. Gitu. Terus, kalau kalau komputer itu sih ya, dia minusnya kalau salah, poin. Stones gitu. Terus kalau kertas memang lebih kesannya ribet. Kenapa ribet? Ini minusnya ya. Ribet. Karena yang pertama, kalau untuk kertas, dia pasti disediakan dua lembar kertas. Yang dimana kertas-kertas sendiri nggak mungkin hanya ada satu lembar. Setidaknya itu dua atau mungkin tiga gitu. Nah, that's why kalau misalkan untuk yang kertas, kalian tuh biasanya untuk tes, setidaknya itu kursinya kayak kursi kuliahan. Dan itu kan mejanya kecil ya, baru kalian itu banyak kertas. Nah, itu kan jadi kayak ribet gitu loh. Itu tuh eh, kalau yang aku perhatiin selama aku ngetesin orang, mereka tuh jadi risih karena meja yang kecil, sedangkan kertasnya itu banyak atau tebel gitu loh. Nah, itu yang membuat sedikit lebih lambat kan kalau aku bilang, yang seharusnya dikerjakan gitu. Nah, untuk yang komputer kan nggak kayak gitu. Cuman ya itu minusnya dia, kalau salah pilih, ya itu langsung minus poinnya. Terus, untuk kecermatan ini aja sih ya. Kalau bisa kalian usahain belajar juga yang komputer. Kalau nggak salah dikasih Polri juga menyediakan untuk yang tes kecermatan secara komputer. Gitu. Mungkin kalian bisa tanya ke adminnya aja, itu kayaknya bisa tuh kalian beli. Aku lupa di range berapa harganya, tapi setidaknya tuh kisaran 100 ribuan deh kalau nggak salah. Dan lumayan buat kalian latihan. Karena nggak memungkiri kalau misalkan nanti kalian tes itu pure pakai kertas semua. Kan ada beberapa sekarang kan yang sering udah pakai komputer gitu loh ya. Apalagi sekarang zamannya digital juga kebanyakan kalau nggak yang kertas jarang dipakai, lebih ke komputer. Dan ya karena dari aku sering-seringin ya sering-seringin latihan. Karena memang kalau untuk kecermatan dia kalau kalian jarang latihan ya pasti lambat untuk mengerjakan jika menggunakan komputer. Kalau kalian cuma mengerjakan menggunakan kertas, ya itu ya kalian cuma bisa ngerjain cepatnya di kertas. Tapi kalau di komputer kalian tuh jadi lambat gitu loh. Kalau bisa keduanya kalian tetap belajar atau latihan gitu. Kalau bisa dikasih timer atau stopwatch ketika kalian mengerjakan ini. Ya ini ya timernya. Kalau untuk kertas di 1 menit, kalau untuk komputer di 30 detik. Atau nggak bisa kalau komputer otomatis kok, aman aja. Terus, oh iya kalau kecepatan ya, kayak udah deh. Itu aja, nggak terlalu banyak kalau untuk kecepatan. Lebih ke, ya, ke kecepatan ini ya. Sebenarnya banyak varian kecepatan yang dipakai. Contohnya itu kayak dia berupa, apa ya, restoran.
orang. Yang salah satu contoh kecermatan. Yang lainnya, tapi versi yang berbeda. Nah, kalau tes koran, dia memang menggunakan kertas. Tapi kalian kan tahu ya lebarnya kertas koran itu seperti apa. Nah, itu juga yang akan kalian hadapin nanti. Jadi kertasnya itu cukup besar kayak kertas koran, di mana isi kertas korannya itu dia kebanyakan angka-angka semua. Dan itu angka-angka yang harus kalian jumlahkan. Di waktu tertentu akan diberi aba-aba selanjutnya. Gitu. Jadi ini ada beberapa konsep kecermatan ya yang berbeda-beda. Nah itu aku nggak tahu pastinya apa, tapi yang pasti itu akan kembali ke instansi kalian. Karena yang pertama instansi di setiap kota sama di setiap kabupaten provinsi itu berbeda-beda. Tergantung mereka kerjasamanya sama siapa dan sebagainya. Nah itu kan beda-beda ya. Jadi kayak beberapa ada yang online, beberapa ada juga yang masih kertas, beberapa juga ada yang masih pakai tes koran gitu. Jadi beda-beda. Nggak bisa aku pastiin yang kayak mana. Kebetulan aku untuk case kecermatan ini, aku sempat bukan sempat nih, akan mengetes siswa-siswaku 17 orang yang menggunakan tes koran gitu ya. Dan kalau ini kan karena menggunakan tes koran ya, jadi kan beda ya. Kecermatannya nggak sama dengan yang mereka pelajari, tapi setidaknya itu yang akan keluar. Nah, kalau saran dari aku ya kalian bisa coba belajar yang aku tuliskan ini. Oke. Ada yang menanyakan nggak di kecermatan? Kalau nggak ada, kita akan ke kepribadian. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Kalau gitu berarti aku lanjutkan aja ya ke kepribadian. Oke, Kak. Oke. Ini Oke, kalau untuk case kepribadian, karena aku ada kode etik, jadi aku tidak bisa membongkar semua hal tentang kepribadian. Yang pertama karena itu aku susah mendapatkan gelar S1 psikologi, jadi aku tidak mau kalau misalnya itu kena ban gara-gara pengajaran kalian tentang kepribadian. Ya, karena ini memang rahasia konteksnya. Karena aku bakal nggak tahu karena yang beberapa apa ya namanya beberapa cara pengerjaannya memang agak unik. Contohnya, pengerjaan kepribadian itu ada yang apa ya, cara menjawabnya itu berbeda-beda. Yang pertama ini foto ya. Yang pertama cara menjawab yang pertama dia hanyalah ya sama. Nah ini yang pertama ya. Kalau yang tidak ya. Kalau yang seperti ini, poin dari aku hanya sebatas ya, untuk semuanya. Kalau pernyataannya positif, maka jawabannya juga harus yang mendekati positif. Positif itu dalam artian ya pernyataan kayak ya gitu. Nah, kalau pernyataannya negatif, berarti ya kalian harus menjawab dengan jawaban yang mengarah ke yang negatif juga. Ini adalah kuncinya kalau untuk menjawab kepribadian. Nah, kalau ini tuh contohnya ya, jawabannya kayak gini ya, soalnya ya. Apakah kalian sering berbohong pada orang tua kalian? Nah, kan pernyataannya konteksnya negatif, ya, berarti jawabannya mendekati yaitu tidak. Gitu kan? Kenapa? Ya karena ini konteksnya negatif. Kalau kalian anggapannya tuh kayak kalau di psikotes tuh kalian jadi anak yang baik-baik aja gitu loh mau bohong nggak apa-apa tapi ya itu karena kepribadian walaupun ketika kalian sudah lolos di tahap tes kepribadian tapi kalian akan ada tahap interview that's why aku nggak mau ngasih pure pembelajaran tentang kepribadian karena yang pertama ini tuh akan kembali kepada kalian jadi aku hanya memberikan teorinya saja sisanya itu terserah kalian karena ketika kalian sudah menghadapi interview itu benar-benar diri kalian yang hadapin nggak bisa mendengarkan dari aku lagi atau mengikuti contohku nah karena itulah aku tidak membongkar banyak tentang kepribadian tapi aku hanya memberikan rumusnya setidaknya harus kalian pahami nah, udah oke okay. Kita lanjut ke contoh kedua dia biasanya pilihan jawabannya itu selain ya tidak dia ada yang kayak ya A B C ini dia
jadi ragu-ragu, terus tidak sesuai, terakhir tidak sesuai. Kalau pernyataan kayak gini dia menggunakan pengumpulan skor, di mana uh, biasanya ya itu bisa jadi reverse, reverse itu kebalikannya, atau dia bisa jadi normalnya. Bisa kalau sangat sesuai itu poinnya di sini. 5, 4, 3, 2. Itu kayak gitu. Oke. Oh ya, kalau di sistemnya, apa namanya, sistemnya Kepotes, untuk yang kepribadian tidak ada jawaban salah ataupun benar. Dia hanya ada pengumpulan skor. Ini kalau yang dua, udah ya, mau pindah lagi. Biasanya, tadi ya, oh, aku cek dulu soal kalian ya. Kalau yang kepribadian, itu sama kalian kerjain. Kalau kalian udah ngecek soalnya, itu kayak gitu. Itu dia semacam kayak sebuah pernyataan gitu ya. Eh, Kan si Andi ketika dia menjadi Brimo, misalnya gitu ya. Apa ya? Ketika si Andi menjadi Brimo, dia melihat temannya yang eh, kayak mendekati atasan, kemudian sering memberikan sogokan kepada atasan agar dia segera naik jabatan. Tindakan apa ya, tindakan yang akan Andi lakukan. Nah, itu biasanya kan ada kayak opsi-opsinya A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Nah, biasanya kalau jawaban yang kayak gitu, dia lebih ke ya lebih ke pengalaman kalian kalau gitu. Karena yang pertama untuk jawabannya biasanya susah terdeteksi. Dia pasti ada dua jawaban yang sekiranya mirip untuk mendapatkan skor yang paling tinggi. Nah, that's why kalau untuk aku bisa di ya, kalian saya cuma baca aja sih. Aku coba kasih contoh dulu ya.
Ini ada soal dulu ya gitu nanti aku akan kabar ya. Oke, jadi ini untuk contoh soal kepribadian yang ya, dia ini contoh brigadir ya, ini daftar program pendidikan lanjutan. Namun itu banyak pendaftar dari peserta yang memiliki akses pelatihan lebih baik. Tindakan yang tepat adalah menunggu tahun depan agar lebih percaya diri. B, mendaftar hanya sebagai pemasak tanpa niat bersaing. C, mengurangkan niat karena merasa akan kalah bersaing. D, tetap mendaftar dengan persiapan diri semaksimal mungkin. Mengikuti pelatihan tadi tidak terlalu sana sini. Oke, kalau di sini berarti kan pertanyaannya adalah mana pendapat kalian jika kalian di posisi tersebut gitu ya. Nah kalau untuk soal-soal yang kaitan sama tiga, aku sarankan kalian wajib menempatkan diri kalian di soal tersebut. Jadi ya soalnya apa, ya itu yang kamu katakan gitu. Kalau kamu di posisi itu apa yang akan kamu lakukan? Apakah menunggu tahun depan aja atau gimana? Nah kalau untuk soalnya kayak gini, yang pertama kamu menunggu tahun depan agar lebih percaya diri itu kayak kurang. Karena kurang kayak kamu tuh udah pesimis duluan gitu sebelum kamu mencoba. Ya, karena dia tetap sama yaitu skor. Nah itu biasanya di sini karena ada 5 opsi jawaban, jadi dia dari 1 sampai 5. Contohnya hmm, kalau habis itu mau tahun depan ini dua, ya terus akan itu nama apa ini yang 5 gitu loh. Jadi dia merupakan apa ya kayak skor yang akan kalian perlu kalau jawaban kalian tepat. Nah kalau kayak gini kan udah jelas ya yang lebih baik itu jawaban adalah D. Karena dia mendapatkan skor tertinggi dan dia itu juga masih ada kesan positif gitu loh ya. Jangan dibawa ke yang negatif. Karena yang pertama kalau yang soal kayak gitu, kalian penempatannya harus sama gitu loh. Yang nggak boleh pesimis, nggak boleh sih kayak takut sama bersaing dan sebagainya gitu. Jadi disesuaikan sama soalnya. Oke, ini saya dan katanya ini aja sih. Karena kalau dulu kayaknya kelamaan. Mungkin kalian bisa cek di soal kalian sendiri ya kalau misalkan dibagikan. Nah, kalau perbedaan itu hanya sebatas ini. Kuncinya sih saja. Kalau perbedaan nggak terlalu banyak, cuma ini aja. Mungkin ada juga, oke, oh ya, aku dengar tambahin dulu. Kalau yang keempat, ya itu kayak semacam perbandingan. Perbandingan itu kayak apa ya? Misalkan kayak gini,
itu sama-sama positif. Tapi kalian pilih mana yang paling terminal dari kalian, gitu loh. Ya, kalau kalian keras ya udah tak mau, kalau yang sering bekerja ya bagi dua, udah itu aja. Cara pilihnya lu hilang mana, kalau misalnya ini contoh ya, misalkan ini, gitu. Cara menjawabnya, jadi beda-beda ya kalau untuk pribadiannya. Dan ini kalau yang pilihan kayak gini, dia bisa jadi ada 4 pilihan. Kalau ini bisa jadi dia ada 4 pilihan. Biasanya sama di ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Kalau perbedaan itu banyak ya. Mungkin aku sebatas itu aja. Kira-kira ada yang bertanya nggak di tentang soal kecermatan atau kepribadian? Ada yang bertanya nggak? Bahasa Lintang, Muhammad Rafli, sama Sevi? Oke, maafin ya teman-teman. Ini karena sinyal aku lagi nggak stabil, jadi aku tuh gampang kepecah-pecah. Oke, ini panjang ya tadi ya? Harus panjang, tapi kalau itu ngeri banget ya kalau makan nih. Tapi setidaknya aku udah ngejelasin yang aku harus jelasin ya untuk kepribadian sama kecermatan. Kira-kira ada yang bertanya nggak untuk kepribadian sama kecermatan? Karena untuk konteks dua hal ini sebenarnya materinya nggak banyak, cuman lebih ke kalian latihan gitu. Ada yang bertanya nggak? Sambil aku cek link untuk kalian latihan dulu ya. Tidak ada, Kak.
Oke, kalau ada bentar ya, aku carikan dulu link buat kalian coba-coba teh. Oke, ini aku dapat